Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita pada pertemuan ke-7 ini. Kita membahas tentang telekomunikasi, internet dan nirkabel. Telekomunikasi berarti kita berhubungan bagaimana sebuah informasi atau data pindah ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah device atau alat. Sedangkan internet adalah koneksi, ya, bagaimana sebuah koneksi dari sebuah device ke device yang lainnya, ya, dari belahan dunia manapun yang bisa menjangkau yang bisa dijangkau oleh internet ini. Kemudian nirkabel adalah jaringan tanpa kabel yang dikoneksikan lewat jaringan, ya, baik digunakan untuk telekomunikasi maupun internet. Ya, di sini contohnya untuk telekomunikasi ada telepon, ya, dihubungkan ke telepon seluler dari telepon biasa. Kemudian ini contoh jaringan komunikasi yang menggunakan internet service provider. Kemudian ini beberapa menggunakan wireless atau nirkabel. Ini pengertian tadi. Teknologi komunikasi tadi adalah perangkat atau sistem rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan atau gagasan kepada orang lain. Ya. Ada radio, ada televisi, telepon, fax, komputer maupun internet. Itu sebagai pengertian dari telekomunikasi. Nah, dalam teknologi komunikasi ada media transmisinya. Kalau di komputer itu ada network interface card namanya yang terpasang dalam motherboard. Medium connection ada kabel telepon, media koaksial, sinyal radio untuk seluler, kemudian LAN, ya, atau WiFi kalau yang ada. Switching hub yang menghubungkan komponen jaringan mengirim paket data. Switch lebih baik dari hub. Router menghubungkan LAN dengan internet, menyimpan daftar root secara internal, melacak alamat tujuan, memastikan set tiba di alamat yang tepat. Ini contohnya modem. Jadi ini adalah switch, ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan ke jaringan lain, baik jaringan itu jaringan lokal maupun jaringan yang bisa digunakan untuk internet. Kemudian protokol, sekumpulan aturan prosedur mengatur transmisi informasi di antara dua titik dalam satu jaringan. Contohnya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jadi ini kalau Anda menggunakan web misalkan, Anda menuliskan www.mercubuana.ac.id, berarti Anda sedang melakukan transmisi dengan menggunakan protokol HTTP, ya. Nah, di HTTP itu nanti ada portnya. Portnya ini ada nomornya, biasanya kalau HTTP 80 misalkan, atau nanti ada proxy, ya, 3128 misalkan. Kemudian untuk jaringan sendiri, ya, pengelompokan jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Ada namanya PAN, Personal Area Network. Jaringan komputer melibatkan satu PC, ya, atau ponsel, printer, perangkat digital pribadi lainnya, umumnya menggunakan Bluetooth, maksimalnya 72 kbps, maksimum 10 meter, wireless fidelity 8011 untuk standar ininya. Kemudian dapat dihubungkan ke internet melalui hotspot, ya, 2 titik. Kemudian LAN, jaringan menghubungkan PC perangkat digital dalam radius 500 meter, umumnya diimplementasikan dalam satu atau lebih lantai dalam satu bangunan menggunakan fast Ethernet, gigabit Ethernet dengan kecepatan 10 MB per second hingga 1 GB per second. Ini LAN, ya. Ini banyak digunakan oleh perkantoran, ini untuk LAN, dimana di dalam LAN ini cuma dihubungkan untuk local area network. Nah, untuk bisa ke internet mereka harus menggunakan sebuah biasanya menggunakan sebuah server untuk menghubungkan ke internet, ya. Servernya adalah dibagi, ya, jadi ada namanya internet sharing, ya. Internet sharing inilah yang bisa membuat orang bisa terkoneksi ke internet lewat sebuah jaringan, baik jaringan pakai kabel maupun jaringan nirkabel atau wireless.
Contohnya kalau Anda di kampus misalkan, Anda menggunakan wifi di kampus, kemudian Anda login, nah itu Anda sudah berinteraksi dengan sebuah server yang mengelola internet sharing yang mengizinkan Anda untuk terkoneksi ke internet. Selanjutnya ada namanya CAN, Campus Area Network. Jaringan komputernya biasanya berradius 1000 meter, diimplementasikan dengan beberapa bangunan berlantai seperti pada kampus, kantor, pemerintah, dan pusat. Ini biasanya ada beberapa radiusnya agak lebih besar. Contohnya di kampus itu kan biasanya ada beberapa gedung A, gedung B, gedung C, bahkan ada gedungnya yang di lokasi yang sedikit terpisah, itu biasanya disebut dengan CAN. Kemudian ada MAN, Metropolis Area Network. Jaringan komputer berradius memadai untuk diimplementasikan dalam satu area kota atau metropolitan. Nah, ini biasanya digunakan untuk misalkan ada sebuah perusahaan mempunyai cabangnya di satu kota atau kota yang berdekatan, misalkan satu di Jakarta, satu di Depok, satu di Bekasi, kan? Mereka menggunakan misalkan pakai wireless yang digunakan pakai tiang yang cukup tinggi di atas gedung. Nah, itu bisa diterapkan. Kemudian wide area network, jaringan komputer berradius satu negara, antar negara atau benua dengan menggunakan internet. Yang semua jenis tersebut diangkat dengan Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke kemudian di atasnya adalah setelah ini ada namanya nanti antar planet, ya, dimana itu sudah ada contohnya punya NASA, bagaimana dia bisa berkomunikasi pada orang yang ada di planet lain atau di luar angkasa. Kemudian teknologi komunikasi, gelombang mikro, satelit atau ponsel, microwave mentransmisikan sinyal radio berfrekuensi tinggi melalui atmosfer berpola garis lurus dan tidak dibelokkan oleh kekurangan kelingkuang bumi. Kelemahan karena menggunakan stasiun transmisi harus ditempatkan terpisah sekitar 37 mil hingga berbiaya tinggi. Satelit, ya, kalau satelit sinyal gelombang mikro dilambungkan ke satelit komunikasi sebagai pengganti stasiun transmisi walaupun lokasi pengguna terpisah sangat jauh secara geografis. Nah, ini yang memungkinkan kita bisa menelpon dari tempat yang tidak ada sinyal. Jadi kan ada telepon khusus yang bisa langsung kalau kita kan kalau pakai Anda punya mobile atau HP itu kan Anda kalau menelpon itu harus ada BTS terdekat. Dari BTS baru dilempar ke satelit, dari satelit baru ke BTS tujuan yang terdekat, baru nanti dikirimkan ke tempat ke orang yang menerima gitu. Tapi ada juga telepon yang bisa langsung ke menembaknya langsung ke satelit, karena itu biasanya telepon khusus, misalnya punyanya tentara gitu ya, atau telepon khusus yang bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Kemudian perangkat nirkabel bekerja dengan gelombang radio berkomunikasi dengan antena radio menara terletak dalam area geografis yang berdekatan. Pesan telepon diubah ke dalam sinyal radio oleh komputer pemantau, kemudian diusulkan ke antena satu ukuran kecepatan jumlah transmisi diukur bukan dalam bps tapi dalam hertz. Kemudian teknologi komunikasi, ya. Ini contoh dari jaringan komputer, di mana ini ada smartphone, ada komputer PC. Jadi orang bisa mengakses internet, ini kliennya, lewat sebuah server, di mana server itu sekaligus sebagai internet sharing. Nah, di servernya nanti ada contohnya ada web HTTP server, ya, itu web server. Kemudian simple mail transfer protokol, ini SMTP, ini untuk email server. Kemudian ada domain non serving DNS, ini untuk domain. Kemudian ada file transfer protokol, ini untuk file sharing. Kemudian ada network, ini news transfer protokol NNTP, ya. Kemudian nah di sini masing-masing aplikasi ada server application-nya tadi di webpack ini, kemudian ini database server, backend buat backup atau ininya, untuk backend untuk di belakang. Kemudian sales protection reporting, ini aplikasi. Ini contoh gambaran sebuah
komunikasi yang digunakan untuk sebuah perusahaan untuk mengakses uh, layanan atau sistem mereka. Kemudian ada teknologi baru lainnya adalah Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Ya. IoT adalah berkembang dari mengkonversi teknologi kabel, mikroelektromagnetic system, MEMS dan internet. Ya. Ini biasanya disebut dengan jadi sistem internet yang digunakan sebuah device yang dimana device-nya sudah di-embedded, ditambahkan sebuah device lainnya untuk memungkinkan beberapa pekerjaan yang bisa digunakan. Semua pekerjaan bisa dilakukan dalam dunia. Makanya disebut dengan Internet of Things. Kemudian ada cloud computing, ya. Informasi secara permanen disimpan dalam server internet dan disimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien seperti desktop, komputer tablet, notebook atau lainnya. Kemudian sensor komputer lainnya, ada gabungan manfaat teknologi komputer, pengembangan versi internet, ya. Kemudian jadi kalau di cloud ini adalah di konsepnya adalah di mana ada cloud service provider, ya. Sebuah perusahaan itu kalau tadi kan mereka harus, kalau di gambaran tadi seperti ini, mereka harus punya server seperti ini, bisa 1, 2, 3 bahkan bisa banyak. Mereka harus beli server, sedangkan harga server itu mahal, ya, 1 miliar atau 2 miliar satu servernya. Maka dengan adanya cloud ini, itu biayanya akan jauh lebih ringan. Karena apa? Karena mereka tidak perlu lagi membeli server-server tadi, ya. Mereka cukup menyewa space ke cloud provider, sehingga di provider itu menyediakan space buat mereka, di mana sudah seperti mempunyai sebuah server sendiri, ya. Di mana biasanya di virtual, servernya virtual, kemudian mereka menggunakan service yang ada di provider cloud. Jadi di cloud itu biasanya ada platform as service, itu menyediakan untuk platform platform itu kayak seperti sistem operasi dan sejenisnya. Kemudian ada application as service, itu menyediakan aplikasi apa saja yang bisa digunakan, itu di konsepnya adalah menyewa. Kemudian ada infrastruktur as service, Anda mempunyai infrastruktur IT sendiri, itu bisa dilayani dengan menggunakan cloud. Jadi di kantor dengan ada teknologi cloud ini bisa jadi orang IT-nya di sebuah perusahaan bisa jadi bisa berkurang drastis, karena di dalam kondisi seperti ini dalam sebuah perusahaan itu departemen IT-nya tidak dibutuhkan lagi, cuman mereka punya PC satu, seluruh keperluan aplikasi segala macamnya adanya di sistem cloud atau di provider cloud. Jadi mungkin di orang IT-nya butuh satu orang aja dalam sebuah perusahaan, karena sistemnya sudah menggunakan cloud semua. Nah, kelebihnya lagi adalah mereka menggunakan menyewanya itu dengan murah, ya, dan konsepnya bisa juga seperti Anda membayar listrik. Jadi Anda bayar berapa, kurangnya berapa yang Anda pakai, itu yang Anda bayar. Nah, contohnya yang paling besar itu di dunia, Google juga punya Google Cloud. Kemudian paling besar sekarang adalah Amazon, ya, AWS, itu cloud yang terbesar, sehingga yang punya Amazon sekarang ya menjadi orang terkaya dunia karena termasuk dari AWS, ya, Amazon Web Service. Kemudian ada Big Data. Big Data adalah cirinya berkurang sangat besar, sangat kreatif dan cepat pertumbuhan, dan mungkin tidak perlu diolah khusus dengan teknologi inovatif, sehingga mendapatkan informasi yang mendalam, dapat membantu pengambilan keputusan lebih baik, ya. Empat karakteristik tersebut biasanya berkurang high volume, high variety, kemudian high velocity, ya, dan high veracity, ya. Jadi
biasanya 4 ciri ini, atau ada yang punya 3, ada yang 4, bahkan ada yang punya 5, bahwa pastinya volumenya besar, kemudian variasi datanya banyak, kecepatannya tinggi, dan sangat tidak jelas high velocity. Jadi datanya bisa apa aja ya, datanya biasanya kita bisa dalam digital biasa, bisa dalam bentuk cuaca, bisa dalam bentuk suhu misalkan, atau dalam bentuk apapun dijadikan, maka sangat ya, jadi datanya sudah dikumpul, kemudian tidak difilter, nanti difilternya sesuai kebutuhan ya. Itu namanya big data. Nah, kita masuk ke internet ya. Jadi di internet, nah apa itu internet? Ya, internet adalah sebuah cara kita berkoneksi lewat sebuah jaringan, di mana jaringan tersebut adalah jaringan global ya, di mana istilahnya world is flat, di mana dunia itu seperti datar, bisa kelihatan semua dengan menggunakan internet ini. Dengan menggunakan internet, Anda bisa mengakses apa saja di mana saja yang ada di belah bumi ini ya. Jaringannya menggunakan, nah kita lihat ya, nah ada perangkat-perangkatnya tentunya. Tadi sedikit kita bahas, perangkat ini menggunakan protokol TCP/IP. Jadi protokol ini semacam bahasa yang bisa dimengerti oleh satu komputer ke komputer yang lainnya. Atau kalau misalkan adalah ya bahasa lah, contohnya sekarang saya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Nah, kalau saya rubah protokolnya dengan menggunakan bahasa Padang, mungkin yang mendengar tidak paham ya, karena tidak ininya protokolnya tidak sama. Nah, begitu juga dengan komputer ya, protokol yang digunakan untuk internet adalah TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol ya. Nah ini tadi ya, sehingga dengan TCP/IP ini sebuah komputer bisa saling terhubung. Nah, kemudian untuk TCP/IP, kalau Anda mendengar biasanya istilahnya IP atau Internet Protocol ya, itu yang biasanya diketikkan di dalam. Jadi semua device yang terkoneksi ke internet dia harus mempunyai sebuah IP. IP itu harus unik. IP itu dibagi dua, ada IP namanya IP private, ada namanya IP public. IP private adalah sebuah IP yang hanya digunakan untuk jaringan lokal. Sedang IP public adalah IP yang digunakan untuk jaringan internet atau jaringan global ini. Jadi yang digunakan adalah namanya IP public. Dan bagaimana cara mendapatkan IP public? Ya pastinya Anda harus membeli ya, istilahnya beli. Biasanya kalau Anda beli domain ya, nanti Anda beli domain berapa, kemudian Anda ingin terkoneksi ke internet, nanti Anda dikasih IP. Jadi contohnya Anda punya HP atau mobile device, kemudian waktu Anda cek beli paket data, Anda koneksi ke internet, nah itu ada di device Anda pasti coba dicek di settingnya, itu ada namanya IP ya, berarti Anda dikasih IP publicnya. Yang mengasih siapa? Berarti provider internet. Nah, internet seolah menjadi perpustakaan raksasa, menyediakan data berupa tulisan, gambar, dan multimedia. Dengan adanya internet berarti karena tadi apapun bisa diakses, kemanapun Anda bisa mengaksesnya. Nah, jadi dia bisa ya semacam perpustakaan. Anda pun Anda ketik, tinggal bisa di search engine atau di browsernya Anda ketik apapun, itu bisa Anda dapatkan, baik itu gambar dan multimedia. Nah, biasanya untuk mencarinya Anda harus menggunakan search engine ya, seperti Google, Yahoo, atau search Bing atau yang lainnya. Nah, dari kita dulu sedikit sejarah internetnya. Tahun 69 itu munculnya internet dari ARPANET namanya, US Defense Advanced Research Project Agency, oleh Dinas Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian baru tahun 80-an internet dikembangkan untuk kepentingan akademis ya, di Universitas ya, UCLA, University California Santa Barbara, University of Utah, Stanford University, Stanford Research Institute. Kemudian
Protokol CPP diperkenalkan tahun 82, mengatur penggunaan format data, penanganan kesalahan lalu lintas, pesan sandang komunikasi dan lainnya. Kemudian baru apanya dibubarkan menjadi National Science Foundation Network (NSF). Kemudian baru muncul WWW, World Wide Web, mulai dikembangkan, merupakan layanan berbasis grafis, artinya informasi pada internet sudah lengkapi dengan gambar. Dimulai digunakan lewat browser. Kemudian 1992 muncul PIW meluncurkan sebuah bernama Viola NAS untuk mengakses internet. Sebelumnya dalam bentuk teks, sekarang sudah ada aplikasi. Kemudian penggunaan internet untuk bisnis pertama kali digunakan oleh sebuah perusahaan pizza. Adapun penggunaan internet banking pertama adalah Facebook One. 94 layanan akses internet bagi masyarakat umum dibuka oleh perusahaan CompuServe Amerika Online dan Prodigy, termasuk Indonesia. Nah, perkembangan internet, ya, Asia itu cukup besar, Eropa ini karena Asia penduduknya besar, ya, China, India, Indonesia termasuk. Kemudian nah ini top, ya, pengguna internet, ya, paling besar itu China, kemudian India, kemudian Amerika, Indonesia nomor 4, ya, pengguna internet. Karena seperti sekarang di Indonesia itu dari 280 juta lebih kurang penduduknya itu mobile, ya, dari data yang didapat dari kalau Anda lihat di internet Indonesia itu bisa kalau penduduk Indonesianya cuma 260 juta, kemudian orang dewasanya cuma 160 juta, tapi yang mempunyai mobil adalah hampir 330 jutaan orang yang menggunakan. Berarti satu orang bisa jadi mempunyai device mobilnya bisa 2 gitu, ya, atau bukan ada yang 3. Sekarang kita masuk ke nirkabel. Nirkabel adalah sebuah teknologi yang memungkinkan orang mengakses jaringan lokal atau jaringan internet tanpa harus menggunakan sebuah penghubung dengan kabel, ya. Jadi untuk mengaksesnya tetap aja harus di dalam device-nya ada namanya NIC tadi, ya, network interface. Network interface-nya ya mobile dengan menggunakan mobile. Nah, contohnya dari HP, ya, HP ataupun apapun laptop, ya, di mana wireless harus di setting, ya, dengan menggunakan sebuah modem, di mana modemnya terhubung sudah terkoneksi ke internet server sharingnya, kemudian dia dipancarkan melalui access point yang biasanya disebut dengan hotspot. Nah, di hotspot ini baru si orang yang mengaksesnya mendapatkan user password dari wirelessnya, baru dia bisa terkoneksi ke. Tapi ada macam-macam ininya juga banyak. Ada yang tanpa password, kemudian ada yang bisa pakai password, ya. Itu terserah kebijakan dari perusahaan atau organisasinya. Jadi jaringan kabel itu secara pengertian jaringan kabel atau disebut dengan wireless adalah koneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio atau sebuah teknologi jaringan telekomunikasi dan informasi menggunakan berbagai peralatan teknologi informasi yang tidak menggunakan kabel. Jaringan kabel pada umumnya membuka satu sistem komputer dengan sistem telekomunikasi lain dengan berbagai media transmisi, ya, contohnya microwave, radio wave maupun infrared. Nah, standar dari wireless itu sudah dirumuskan oleh IEEE. Kemudian ini ada 8022, ini adalah standarnya. RAN ini standar WAN, ini standar MAN, ya. Ini standar LAN, ini standar PAN, ya, masing-masing ada gelombangnya. Ini tergantung gelombang yang digunakan, ya. Nah, gelombang ini ada yang tidak berbayar, ada juga yang berbayar. Ini kalau seperti gelombang yang digunakan oleh device mobile,
Ini gelombang ini kan dikelola oleh Kominfo biasanya ya, Kementerian Komunikasi. Itu kalau yang berbayar berarti dia harus mendaftar dulu, kemudian dibuka gelombangnya, baru nanti dikasih mereka harus bayar ya, per tahun atau tergantung. Wireless yang digunakan pada jarak yang relatif pendek untuk PAN 30 feet digunakan untuk transfer informasi jarak terbatas. WPAN tidak membutuhkan power baterai yang banyak sehingga dia untuk peralatan yang kecil, misalkan radio headset, PDA, game konsol dan lain-lain. Ini biasanya untuk kemudian wireless LAN bertindak sebagai satu perusahaan atau jaringan yang fleksibel dan tinggi, kemudian melakukan perluasan jaringan tanpa instalasi kabel, dapat dengan mudah digunakan. Ini contohnya, ini access pointnya, ini access point diakses, ini jaringan networknya sama lah ya, ini server internet sharingnya. Ini kampus belan koneksi beberapa gedung dihubungkan, kemudian ada internet suite dihubungkan ke access point masing-masing. Ini menggunakan bridge, ada yang repeater, ada ad hoc mode, kalau head langsung aja satu komputer lainnya. Kemudian ada WiMAX ya. WiMAX merupakan standar broadband wireless access dengan kemampuan untuk menyalurkan data kecepatan tinggi ya. Kemampuan yang diterapkan kondisi non-line of strength memungkinkan koneksi internet secara nirkabel, kecepatannya sampai 70 Mbps. Memiliki daya jangkau puluhan kilometer. Berbagai Mac juga menjadikan fitur yang mampu bersaing dengan ADSL dan standar telepon model generasi ketiga atau 3G. Sekarang udah 4G. Baik, itu dulu untuk pertemuan ketujuh ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oleh Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.